bayar influencer 79 miliar. Ya, padahal kita alat testingnya aja nggak punya atau kurang. Saya flashback sedikit. Sebetulnya pandemik ini terjadi nyaris setiap 100 tahun. Tahun 1720 itu ada plague. Tahun 1800 ada kolera dari India, dan karena ada ledakan Gunung Tambora akhirnya meluas ke seluruh kawasan Asia. Tahun 1920 itu Spanish flu. Tahun 2020 corona. Jadi memang ajaib, setiap 100 tahun ada pandemik. Nah, kalau kita lihat pengalaman kita Indonesia respons, saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat. Mungkin karena sungkan sama Tiongkok, ya kan, karena itu terjadi di Wuhan, Tiongkok, banyak pejabat takut nyinggung Tiongkok. Pada dasarnya sungkan. Yang kedua terjadi proses self denial. Selama 2,5 bulan nggak ada, nggak penting, nggak apa, macam-macam gitu loh. Nah, padahal waktu yang 2,5 bulan itu sangat kritikal. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk monitoring, screening, dan testing, dan public education. Itulah mengapa organisasi-organisasi internasional dari Australia, dari Singapura, dari WHO, ya, yang nggak percaya sama angka yang diumumkan. Menurut mereka ini kekecilan jauh lebih besar dan sebagainya. Nah, reaksi pertama, reaksi kebijakan yang pertama juga super ngawur. Rapat kabinet kapan itu putuskan bayar influencer 79 miliar. Ya, padahal kita alat testingnya aja nggak punya atau kurang. Yang kedua subsidi airline. Padahal negara-negara lain menutup turis internasional, terutama dari negara-negara yang kena kasus, kita malah mau meningkatkan. Yang ketiga masih aja ada yang mengizinkan pekerja Tiongkok. Walaupun udah dilarang, udah macam-macam. Ini sih business interest dari pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Ya, saya rasa harus diingatkan oleh kolega lain aja, bukan oleh saya. Itu teman saya dan udah kaya lah, berhenti sebentar kayak buat kepentingan nasional. Ya, koleganya juga mesti berani ingatkan. Nah, kalau kita lihat negara lain yang dianggap paling sukses merespons terhadap corona ini adalah Korea Selatan. Dia tidak melakukan lockdown, tetapi kenapa Korea bisa cepat itu? Satu, mereka belajar dari pengalaman SARS. Waktu itu mereka dokumentasikan apa masalahnya, mana cara yang efektif, tidak efektif, dibikin SOP-nya. Jadi begitu kejadian ini, SOP-nya tinggal dicabut, tinggal dilaksanakan, tidak perlu rapat-rapat dan koordinasi. Yang kedua tentu teknologi dan medical supplies-nya jauh lebih bagus. Tapi kebiasaan kita untuk tidak belajar dari kasus-kasus seperti ini, tidak mempersiapkan SOP, harusnya yang siapa itu staf khusus presiden katanya muda-muda, pinter-pinter, bikin dong mana yang efektif caranya, mana yang tidak, ya kan, sehingga nanti kalau kejadian lagi kita tinggal cabut itu dokumennya, SOP-nya, laksanakan tanpa perlu rapat dan koordinasi. Nah, memang bangsa kita ini tidak biasa untuk melihat ke depan. Kita biasanya sibuk ngomongin apa yang terjadi hari ini, yang current, tapi tidak biasa melatih diri kita untuk melihat ke depan, langkah-langkah apa dan sebagainya. Nah, kalau soal ekonomi, tanpa corona pun ekonomi Indonesia 2020 bakal anjlok ke 4%. Karena mabok utang, ya salah urus. Ada makroekonomi yang semua indikatornya, current account dan lain-lain termasuk primary balance itu negatif.
Tapi rupiahnya masih kuat karena didoping dengan pinjaman luar negeri yang mahal.